Jadi mungkin hari ini saya nerangin, habis itu latihannya nanti kita praktek di sesi ke-14 ya. Gitu seperti itu ya. Setuju? Setuju, Bu. Ya, oke. Saya tampilkan PPT-nya. Pintunya tutup aja, masuk banget suaranya. Ditutup. Masalahnya mau presentasi. Oke, kita masuk ke metode backward yang kemarin forward. Sebenarnya metode ini menghasilkan output yang sama, mau dia mau pakai forward ataupun backward. Cuman secara teknik, cara pengerjaannya saja. Kalau tadi kita pakai forward itu dari hasilnya jalur itu nanti ke node sumber ya. Kalau ini terbalik dari nanti node sumber itu yang kita hitung sampai dia menghasilkan ketujuannya mana gitu kan. Nah, di sini prinsip kerjanya dengan menghitung path atau jalur dari situasi sort ke suatu node. Jadi sort ini adalah sumbernya, kalau tadi kita menggunakan node itu yang paling di V1 itu adalah A, berarti dari sumber dari node A ke suatu node itu maksudnya tujuan atau nanti kalau misalnya kita contohnya di sini ada V yang kelima, berarti di node yang ada di V kelima. Nah, itu outputnya apa gitu kan. Nah, rumusnya perbedaannya kalau kita kemarin pakainya adalah cos ya. Jadi kalau di sini namanya because. Jadi because I, J. I itu adalah menandakan stage-nya ya. State bisa state atau V, mau diistilahkan seperti itu. Jadi kemana? Nah, J-nya ini adalah menandakan node yang berada di state tersebut. Minimal because tetap sama perbandingan, jadi dibandingkan nilainya nanti minimal antara jalur yang terhubung di antara itu. Misalnya untuk because I min 1, jadi dia naik. Jadi misalnya kita tahu sekarang posisinya I-nya adalah 1, berarti dia I min 1,1 plus C-nya juga sama 1, J, itu seperti itu. Nah, perhitungan dimulai dari node-node di state 3. Kalau kemarin adalah K-2, ini state ketiga. Jadi state yang pertama adalah sumber, state keduanya adalah mungkin nilai because-nya. Nanti baru nanti larinya nanti adalah state ketiga. Jadi kalau kita lompat 2 ke depan baru kita hitung. Sama aja dengan pakai forward juga sebenarnya sama, cuman dia ngitungnya dari belakang mundur 2 langkah, K-2. Kalau ini naik, jadi sama aja dengan V plus 2 gitu, hitungannya sama dengan kayak gitu ya. Because I, J artinya panjang lintasan backward dari source ini menuju node J di stack I. Di stack ini adalah menandakan yang tadi saya bilang di V keberapa dia. Ini C ini adalah menandakan bisa dibaca lintasan atau jalur. Jalur yang terhubung dari node 1 ke node sini. Jadi dia jalurnya kemana saja. Nah, itulah yang nanti jalurnya yang dipilih. Nah, untuk cos itu maupun because itu menandakan gini, perbandingan ini yang kenapa ada rumus min ini bandingkan dengan itu. Kalau cos itu yang tadi kita pakai tuh kalau udah dapat cos misalnya 4i misalnya, udah berarti dia nilai minimum yang terjadi di node I itu bisa I-nya kemana. Misal kalau I-nya dia terhubung ada 5 atau 4, maka yang paling kecil yang terhubung ke dia itu nilainya berapa, makanya dibilang cost. Jadi biaya yang paling minimum yang terdapat di I, yang dapat yang kan yang diambil yang minimum setelah dibandingkan dapat nilai terkecil itu yang disimpan. Nah, sama. Jadi di cost juga sama seperti itu. Jadi maupun cost dalam di cost adalah dicari adalah nilai minimum itu yang akan dipakai terus. Dipakai misalnya untuk stack ini, misal untuk node ini minimum ini, tapi nanti di stack berikutnya apakah dia kepilih atau tidak tergantung nanti dia dibandingkan sama node yang terhubung sama yang satunya lagi. Kalau dia kalah berarti yang menang yang satunya. Jadi keunggulan dari dynamic programming itu adalah menghasilkan solusi yang paling optimal dari keseluruhan. Kenapa? Karena dia menghitung semua kemungkinan yang terjadi.
Beda dengan metode greedy, dia hanya melihat berdasarkan tadi kalau misalnya profit dia nggak mau tahu jalurnya itu nanti hasilnya nanti ternyata lebih panjang, dia nggak mau tahu, tapi yang penting di saat ini saya dapat keputusan untuk misalnya ada 3 cabang mana yang paling kecil, oh ini udah yang lainnya saya coret gitu. Dia tidak melihat efek pemilihan berikutnya. Nah kalau dynamic programming dia tidak bisa mengambil keputusan dari satu node dengan node satunya, tapi dia akan menghitung semua node berdasarkan yang terhubung sampai menghasilkan yang terjadi yang terakhir adalah keseluruhan. Didapat benar-benar semua kemungkinan diambil, mana yang paling minimum itu yang akan tampil terus-menerus. Ada akan menjadikan hasil yang solusi yang paling optimal. Itulah keunggulan dari dynamic programming. Tapi perhitungannya memang dibandingkan metode greedy dia lebih kompleks. Kayak tadi kan job deadline juga dia lebih singkat karena yang diambil hanya berdasarkan profit, ya sudah berdasarkan profit saja yang diambil. Jadi gitu, seperti itu ya. Ini konsep metode greedy, dynamic programming. Jadi bedakan dengan metode greedy. Metode greedy dipengaruhi oleh parameter dan dia menghasilkan solusi optimal untuk parameter tersebut, tetapi bukan menghasilkan solusi yang bisa menjadi solusi optimal. Ya kemungkinan bisa. Jadi ibaratnya untung-untungan. Jadi bisa menjadi merupakan solusi optimal atau hanya sebagai optimal lokal. Tapi kalau dynamic programming, dia akan menghasilkan optimal benar-benar keseluruhan. Kenapa? Karena semua kemungkinan akan dihitung sama dia. Itu keunggulan dari dynamic programming. Nah, materinya dari soal yang sama, dari materi yang sama. Jadi kita ambil soal yang sama ya, nanti mungkin sesi 14 pun sama, soal yang sama saya ambil, cuman saya minta dihitung menggunakan metode backward. Mau dikerjain dari sekarang silakan, yang punya waktu mungkin Sabtu Minggu, tapi kan saya uploadnya tetap minggu depan. Silakan yang mau ngerjain soalnya sama dengan yang ini, jadi hanya digunakan. Kenapa saya kasih soal yang sama? Supaya membandingkan outputnya sama nggak dengan yang dikerjakan hari ini adalah bentuk forward ya. Jadi seperti itu. Nah di sini tadi ingat dengan rumusnya adalah because. Jadi kalau kita kemarin cost itu menghitung dari stage yang paling maksudnya tinggi terus dikurangin min 1. Kalau di sini adalah state setelah dari sumbernya apa, itu nomor 2 atau V kedua. Nah, di sini ada V satunya adalah A, kita masuk V kedua adalah B atau state yang keduanya adalah ini. Ada node A, B, C, D dan E. Nah, ini kita bilang namanya because. Because 2B, jadi itu adalah ini. Because 2B ini B ini, node B ini yang dilihat nilainya adalah 7, itu adalah hubungan antara A ke B. Jadi dapat 7, makanya disebut dengan because karena dia ngitungnya terbalik dari A ke B, bukan B ke A. Kalau yang itu kan dia ngitungnya tetap misalnya BA, jadi yang dihitung cost ya karena hitungannya benar A ke B-nya gitu. Kalau ini ya apa namanya cost 2B tetapi ngitungnya maju ke min 1 ke belakangnya gitu hitungannya. Jadi seperti itu. Terus because 2C itu adalah 6. Ini hubungan node C dengan A, atau tapi nggak boleh dibaca dari C ke A ya. Karena ingat graf ini berbentuk berarah. Kalau berarah itu tidak boleh dibaca C ke A. Kalau dibilang C ke A itu pasti nilainya 0. Karena tidak ada hubungan node C ke A. Tetapi kita bacanya A ke C. Makanya disebut dengan B cos ya. Karena ngitungnya tetap dari node sebelumnya. Jadi tadi yang dibilang I sama dengan min I min 1. Kenapa? Dia ngitungnya tetap yang diminta adalah I di J, misalnya stake 2C, tapi yang dihitung tetap dari stake 2-nya dikurangkan 2 ya, dikurang 1, berarti tetap dihitung V1-nya. A ke C jalurnya, cara bacanya ya. Terus because 2D sama hubungan A ke D itu ada 5. Because 2E sama, yaitu A ke E, nilainya adalah 9. Nah, itu untuk deklarasi atau ya menggambarkan lintasan jalur nilai yang terdapat untuk V2. Jadi untuk B, C, D, E. Jadi because 2B, because 2C 6, because 2D 5, because 2E 9. Nah, mulai perhitungan itu adalah di state ketiga. Sama aja dengan sebenarnya kebetulan kalau 5 ini
Kalau K-2 tetap di state ketiga mulainya. Jadi posisinya adalah pertama 1 adalah hanya bagian penentuan nilainya berapa, yang ke sinilah mulai dihitung cabang-cabangnya, nanti dibikin mana, dipilih hitungan dari P3, dipilih mana nilai yang paling minimum. Hitung di sini yang V3 adalah terdapat ada notnya V, F, G, H. Jadi because 3F, because 3G, dan because 3H. Jadi ada 3 not ini yang akan dihitung. Ingat, semuanya dihitung dengan satu state di belakangnya. Jadi kalau 3F, F ini yang dilihat adalah siapa saja yang terhubung ke node F. Di sini ada yang terhubung, lintasannya adalah C dan B. 2 yang masuk berarti kita bacanya B dan C. Jadi BF dan CF. Nah, BF untuk lintasan B ke F ditambah because 2B dibandingkan dengan nilai lintasan C ke F plus because 2C. Nah, di sini BF-nya adalah 4, because 2B-nya adalah 7, berarti 4 ditambah 7. Sedangkan C ke F, lintasan C ke F adalah 10, ditambah dengan because 2C, yaitu adalah 6. 4 ditambah 7 sama dengan 11, dibandingkan dengan 10 ditambah 6, 16. Jadi 11 dibandingkan 16, basicnya berarti sama persis sama yang kemarin ya. Adalah nilai cuman arah hitungnya doang beda. 11 yang pilih yaitu 4 plus 7. Itu untuk F. Jadi itu yang saya bilang tadi, dynamic programming itu semua dihitung, yang nilai paling minimum itu yang akan dipilih jadi perbandingannya. Jadi untuk saat ini, untuk 3F ini yang akan dihitung, yang dipakai adalah kalau ada perhitungan menggunakan kata because 3F, pasti nilai 11 yang dipakai. Dapatnya dari mana? Yaitu dari yang 4 plus 7. Nah, because 3G sama, 3G ini masuknya ada 3, ada B ke E ke G, ada C ke G, dan ada E ke G. Jadi ada 3 jalur yang masuk. Nah, jadi sini 3G sama dengan perbandingan C ke B ke F, B ke G, lintasan B ke G, ditambah because 2B, dibandingkan dengan lintasan jalur C ke G, ditambah dengan because 2C. Dibandingkan lagi dengan jalur lintasan E ke G, ditambah dengan E nih ke G ya, ditambah dengan because 2E. Nah, minimalnya ini adalah yang B ke F ini ada 8 nih, poinnya 8, ditambah dengan cos 2B-nya adalah 7. Jadi A ke B-nya adalah 7. Jadi 8 tambah 7 sama dengan 15, dibandingkan dengan C ke G ini ada 3, ditambah 6 sama 9. Jadi 15 dicoret, udah pasti 9 yang menang. Nah, sekarang 9 ini kita bandingkan dengan yang E ke G. E ke G ini ada 6, ditambah cos E itu ada because E yaitu ada 9. Jadi total 15. Jadi 15 dibandingkan 9 masih menang 9, maka yang diambil adalah 3 plus 6. Yaitu kalau ditanya dari mana? Dari lintasan jalur J ke koma G ditambah because 2G, 2C. Itu yang dipilih. Berikutnya adalah because 3H. H ini yang masuk ada 3, dari B ke H jalurnya, D ke H, dan E ke H. BH, B, H, jalur B ke H adalah 11, ditambah because 2B, 2B-nya 7 ini, jadi 11 tambah 7, 18, dibandingkan dengan DH, DH itu ada 9, ditambah because 2D, 2D itu adalah 5, jadi 14 dibanding 18 lebih menang 14, jadi 14 kita ambil. Dan bandingkan lagi 14 dengan C lintasan E ke H. E ke H itu ada 12. 12 ditambah dengan because dari 2E yaitu 9 sama dengan 12 ditambah 9 adalah 21. 21 dibandingkan dengan 14 masih menang 14, maka 14 yang kita pilih. Jadi hasil minimalnya 14, dapatnya dari mana? Itu adalah perbandingan kedua. Kalau ditanya perbandingan kedua mana, kita lihat ini perbandingan kedua ini.
Tapi nggak saya warnain karena yang saya ambil adalah yang udah kepilih sampai akhir ya. Ini yang dipilih. Ya, seperti itu. Untuk hitung di V3, kita lanjut ke hitungan V4. Ini kenapa nggak mau dipindahin? V4 adalah ada ada I, J, K. Hitung because 4I, because 4J, dan ini because ini kok. Sorry. Because 4K. Jadi 3 ini dihitung. Di sini because-nya 4I sama dengan, dilihat lagi yang terhubung adalah lintasan F ke I dan G ke I. Ya, F ke I dan G ke I. F ke jalur lintasan F ke I ditambah because 3F. Nah, jadi yang dipilih adalah 12 F ke I-nya, because 3F tadi mana yang di atasnya yang paling F yang di atas yang paling kecil adalah di sini dapatnya berapa nih? 11. Jadi 12 tambah 11 23. Dibandingkan dengan G ke I. G ke I-nya lintasannya adalah 5, ini 5. Dibandingkan 3 because 3G. 3G-nya ini yaitu hasilnya adalah 9. Jadi 5 ditambah 9, 14. 14 dibandingin 23 lebih kecil 14, maka yang kita pilih adalah 14. Berikutnya, because 4J, J ini yang terhubung ada 3 lintasan, F ke J, G ke J, dan H ke J. Nah, kita hitung sekarang nilai untuk J, berarti minimal C lintasan F ke J ditambah because 3F. Hasilnya adalah 9 ditambah 11, yaitu total 19. Akan dibandingkan dengan G, J, lintasan G ke J adalah 7, ditambah cos 3G itu paling kecil adalah 9. Berarti 7 ditambah 9, ini ya, 9 ini. Ini yang diambil 7 ditambah 9. Jadi totalnya 16. Nah, ini berarti yang pertama dicoret udah lebih besar. Sekarang yang kita pegang 7 plus 9. Nilai 16 dibandingkan dengan H ke J. H ke J, lintasan H ke J adalah 10 ditambah dengan because 3H. 3H itu 3H ini. 3H itu ini nilainya adalah 14. Jadi 8 ditambah 14. Entar. Ini apa ya? Salah. H ke J bukan H ke K. Berarti yang ini 9 dulu ya. 3 apa tadi minta 3H. 3H ini berarti 14. 10 ditambah 14. Jadi totalnya 24 sama 16 lebih kecil 16, maka yang diambil adalah 16, yaitu yang G ke J yang terpilih. Setelah itu, setelah ini selesai, kita hitung yang K-nya. Di cos K ini hanya satu yang masuk, yaitu dari H. Jadi hanya membandingkan jalur HK itu ada 8, ditambah dengan cos because 3H. 3H tadi adalah 14. Berarti 8 tambah 14 hasilnya 22 untuk ini jalur terpendek. Nah, hitungan terakhir adalah hitungan because 5L. Because 5L yaitu adalah terakhir yang sumbernya yang hasil ya. Itu masuk ke sini. Nah, L ini berarti salah. Di atas. Di sini ada yang masuk ada 3, I ke L, J ke L, dan K ke L. Nah, I ke L itu adalah ditambah because 4I. Jadi 4 ini hitungan dari semua yang masuk jalur yang sini masuk mana-mana, mana yang paling minimum. Tadi minimumnya dapatnya adalah kalau kita lihat di I itu dapatnya 14. Nah, itu berarti sekarang 7 ditambah 14. Jadi 7 tambah 14, 21. Dibandingkan dengan nilai J ke L. J ke L ada 8 dan because 4
4J-nya berapa? Jadi 4J ini yang terhubung semua ke J sampai ke lintasan. Jadi nilai minimumnya 4J didapat paling kecil adalah 16. Jadi 8 ditambah 16, 24. 24 tadi di sini 7 ditambah 14, 21. Menang 21 berarti dicoret, yang J udah nggak kepilih. Kita lihat yang terakhir, K ke J, K ke L. K ke L itu nilainya 11. Dilihat dengan cos 3 because 4K. Because 4K itu paling minimum adalah, ini banyak yang nggak ketik because-nya ya. Sorry ya. Nah, ini because 4K. 4K itu dapatnya adalah 22. Berarti 11 ditambah dengan 22 sama dengan 21. Ya. Jadi 21 11 tambah 22 33 dibandingkan dengan yang ini tadi yang tengah udah coret ya, sama 7 dengan 14 yang dapat adalah 21. Berarti menang tetap 21. Jadi hasil akhirnya lintasan terpendek itu adalah terjadi pada cos yang kepilih adalah cos IL. Yang diambil adalah lintasan jalur IL dan because 4I. Nah, untuk penelusuran jalur nut mana saja yang terhubung sampai IL mencapai IL ke belakang dari nut I itu, kita mencarinya seperti ini. Ini belum bisa terbentuk ya. Sebelum kita jabarkan, yang merah itu belum bisa terbentuk sebelum kita jabarkan terlebih dahulu. Nilai 21 ini dapat dari mana? Ini saya buang gambarnya ya. Nilai 21 itu dapatnya dari mana? Dari ini yang dimerahin. Ini adalah merah 21, paling minimum didapatnya adalah ini. Ini gambar ini 7 ditambah 14, dapatnya 7 14 itu dari mana? Dari lintasan IL ditambah because 4I. Jadi kita tulis IL ditambah because 4I sama dengan I ke L. Lintasannya didapat ini diambil yang terakhirnya ya, I ke L. Nah, kita lihat lagi lintasan sebelum I, yaitu ada 14. 14, nilai 14 ini dapatnya dari mana? Kita cek lagi untuk yang nilai ini I, state 5, state 4-nya, yaitu 14. 14 itu tadi didapat dari, di sini tadi ada bacaan because 4I, berarti kita cari yang di because 4I. Di because 4I itu yang minimum mana? Minimum itu adalah yang perbandingan kedua, yaitu 5 ditambah 9. Dapatnya dari mana? Dari lintasan G ke I ditambah because 3G. Jadi di sini nilai 14 sama dengan 5 ditambah 9 sama dengan lintasan G ke I ditambah because 3G. Jadi kita ambil lintasannya adalah GI. Yang diambil lintasannya ininya ya, G ke I, itu yang diambil. Nah, because 3G namanya because itu biaya itu berarti masih belum bisa berdiri sendiri, masih mungkin ada bisa 2 node yang terhubung atau masih ada node tutut yang lainnya, makanya tetap harus dijabarkan lagi. Nah, because 3G itu merupakan nilai 9, kita lihat lagi nilai 9. 9 itu dari 3G, kita cari. 3G itu ini. Nilai 9. 9 itu didapat dari mana? Dari 3 plus 6. 3 plus 6. Rumusnya apa? Rumusnya lintasan C, G ditambah because 2C. Jadi dapat di sini yang dimasukin adalah lintasannya C ke G. Jadi kita masukin C ke G. Dapat C ke G. Nah, setelah itu masih ini ada bacaan because. Kalau because itu belum selesai. Belum dapat lintasan. Masih nilai dari jalur tersebut. Nah, kita lihat because itu didapat dari 2C. Kita lihat 2C adalah ini. Yaitu nilai 6 sama dengan because 2C. Ini kalau dijabarkan menjadi lintasan adalah lintasan C ke A. Baru kita dapat A ke C. Nah, baru kita tarik. Berarti AC, G, I, L. Barulah didapat lintasan yang dipilih adalah lintasan A, C, G, I, L. Itulah lintasan terpendek. Oke, ada pertanyaan yang belum paham silakan bertanya. Ada yang mau ditanyain? Semuanya udah paham?
Kalau udah paham kita masalahnya saya nggak ngasih soal, kalau ngasih soal kelamaan nanti. Jadi mungkin latihannya di sesi ke-14, mungkin hari ini ini beneran udah nggak ada yang ditanyain? Tidak ada kayaknya, Bu. Semuanya yang lain bisa saya close ini untuk